Ya aloha semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Gimana kabar kalian semua hari ini? Gua harap kalian gak lagi nge-push rank atau lagi acting ayam atomic di depan publik. Karena pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang sering ditanyai sama para bocil, kapan rilis episode berikutnya. Yang padahal udah sering gua beritahu bahwa anime baru akan rilis satu episode per minggunya. Silahkan cek di Google, kenapa anime baru cuma rilis satu episode tiap minggunya. Dan sebelum kita mulai videonya, buat jadi kalian yang nganggur tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Kage no Jitsirokusa season kedua episode keempat. Scene berlanjut dengan menampilkan 3 pegawai perusahaan Mitsugoshi yang tertangkap oleh sekelompok bandit yang dikirimkan oleh seorang pedagang kaya raya yang bernama Garter. Yang mana si bandit mengaku kliennya itu sangatlah marah karena bisnisnya jadi sangat anjlok sejak kemunculan Mitsugoshi di Midgar. Mendengar semua itu, jelas ketiga pegawai Mitsugoshi itu seolah tak percaya karena menurut mereka, Garter terlihat seperti sosok yang dianggap sebagai panutan bagi federasi perdagangan. Para bandit yang merasa sedang di atas angin pun tidak menyadari bahwa semua pegawai Mitsugoshi merupakan anggota dari organisasi yang selalu bergerak dari balik bayangan. Yang bahkan semua hal yang baru saja terjadi juga merupakan rencana yang telah diatur supaya para bandit mau mengaku siapakah orang yang mengirim mereka semua. Setelah membasmi para bandit, Nu meyakini sekte Diabolos pasti akan segera bergerak karena merasa kekuatan mereka yang terus merosot di setiap waktunya. Scene berpindah ke McD cabang Midgar. Nampaknya dua idiot yang lagi memamerkan baju baru model KD yang katanya ori punya Mitsugoshi. Melihat hal itu, Shido pun merasa pernah melihat tidak hanya model baju yang lagi dipakai sama kedua base team NPC-nya, melainkan juga semua model baju yang lagi dipakai oleh semua orang di luar sana. Namun tak lama kemudian, baju yang katanya ori itu terlihat terkelupas begitu aja. Di mana itu artinya baju-baju yang dibeli sama Hyoro dan juga Jaga merupakan produk KW yang mereka beli dengan harga super miring di pasar. Bersama dengan itu, Shido pun merasa gak terima karena ilmu yang ia berikan kepada para Seven Set malah dimonetisasi tanpa seizinnya sama sekali. Di malam harinya, nampaknya Shido yang sedang mempersiapkan beberapa outfit yang akan dia kenakan untuk panggung berikutnya. Setelah itu, terlihat Shido yang saat ini sedang menemui Yukime dalam wujud barunya. Namun di saat Yukime memanggilnya dengan nama Shadow, ia mengaku telah membuang nama itu. Shadow, Rupanya, Shido aka Shadow, atau kita panggil aja dia John sesuai dengan plotnya sekarang, memutuskan buat beraliansi dengan Yukime hanya demi uang semata. Yukime kemudian memberitahukan perihal federasi perdagangan yang dipimpin oleh Garter yang baru aja mengadakan pertemuan. Dan topik pembahasannya ialah cara untuk menjatuhkan Mitsugoshi. Yukime mengaku adu mekanik bisnis antara perusahaan Mitsugoshi dan juga federasi perdagangan tak akan menghalangi rencana mereka untuk merebut semuanya. John yang akan diberikan tugas pun diminta untuk berhati-hati pada sosok penjaga sekaligus orang yang mengendalikan Garter dari belakang. Bersama dengan berhentinya kereta di suatu stasiun, John yang ingin turun pun sempat terhenti karena Yukime merasa penasaran dengan adu mekanik supremasi perdagangan yang akan terjadi di ibu kota. Ia penasaran siapakah yang akan bertahan sampai akhir. Keesokan harinya, terlihat federasi perdagangan yang lagi mengadakan diskon besar-besaran di pasar. Dari scene ini kita diajarkan untuk tidak bersaing sama emak-emak saat ada diskon dimanapun tempat. Kalau kalian gak mau bernasib sama seperti Hyoro dan juga Jaga. Gak cuma toko pakaian saja, bahkan ada potongan harga untuk satu set alat makan dan berbagai macam toko lainnya. Melihat semua promo di pasar itu, Shido pun merasa Alpha dan yang lain mulai berlebihan dalam menguasai pasar. Dari hasil pengamatannya, Shido bisa tahu bahwa perusahaan Mitsugoshi sangatlah dibenci oleh semua toko pribumi yang kalah saing dengan mereka. Shido rupanya berniat memanfaatkan keadaan yang ada
dengan membiarkan Federasi Perdagangan menjatuhkan Mitsugoshi, sedangkan dirinya akan menjatuhkan Federasi Perdagangan dan membangun kembali federasi itu dengan nama yang baru, yang nantinya juga akan ia berikan pada Alpha dan yang lain lagi. 彼女たちは知るだろう。この選択が最善だったと。 Jaga pun nampak sangat kesal karena ia harus mengganti semua baju yang tanpa sengaja ia rusak akibat dari adu mekanik diskon melawan emak-emak tadi. Setelah Jaga mendapatkan kembalian, Shido pun merasa aneh dengan uang kertas kembaliannya, yang katanya merupakan mata uang baru yang baru saja diterbitkan oleh Federasi Perdagangan. Intinya, uang yang diterbitkan oleh Federasi Perdagangan hanya meniru uang yang diterbitkan sama Mitsugoshi. Perbedaan mencoloknya dapat dilihat dari warna, bentuk, potongan, dan juga gambarnya. Yang mana jelas uang Mitsugoshi lebih rapi dan lebih cocok disebut sebagai mata uang. Namun yang dimiliki oleh Federasi Perdagangan cenderung kayak anak SD yang habis malesin uang buat beli jajan di tokonya Bu Ratna. Bukan terkejut dengan pemalasan uang itu, Shido ternyata lebih terkejut dengan bawahannya yang bahkan telah merentangkan sayap mereka sampai ke dunia perbankan. Yang padahal dulunya ia hanya mengajarkan basic tentang mencetak uang yang pernah ia lihat di MHK. Jujur aja gue gak tau MHK ini apaan. Apakah itu MHK Manajer Hubungan Konsumen yang kayak di Bank Denamon, ataukah MHK Mohawk Industri yang ada di situs investing? Yang pasti Shido gak percaya hanya dari basic gak jelas seperti itu, beta, gamma, dan juga eta bisa sampai merealisasikannya seperti itu. Lama kemudian Shido mulai bergumam soal pinjaman yang pernah ia ambil di dunia lamanya dulu. Mendengar hal itu, jelas kedua bestinya gak paham dengan apa yang diucapkan oleh Shido barusan. Super Elite Agents. Setelah memperoleh ide, nampaklah Shido yang kembali menemui Yukime di kereta malam. Dia yang tiba-tiba menjelaskan soal koin emas dan kepercayaan yang halu pun langsung disadari sama Yukime bahwa John barusan sedang bahas perihal uang kertas. Dari sini jujur agak jelimet karena berhubungan sama uang, pinjaman, dan perbandingan pertukaran uang dan juga emas. Tapi biar simpel bakal gua usahain menjelaskannya segobloi mungkin. Intinya, masyarakat yang mengira uang lembaran merupakan pinjaman yang diberikan sama bank, yang mana sebenarnya itu bukan pinjaman, melainkan hanya sekedar kwitansi saja. Ambil contoh jika orang memasukkan 10.000 zeni, maka ia akan mendapatkan kwitansi berupa uang kertas yang katanya setimpal dengan 10.000 zeni. Meski terasa seimbang, namun jadi merasakan satu kejanggalan, di mana kwitansi 10.000 zeni dalam bentuk lembaran, sebagai bukti penitipan 10.000 zeni dalam bentuk koin, entah kenapa mulai membengkak sampai dengan 20.000 zeni. Dan entah emas atau zeni yang masih ada di bank, tapi yang jelas bank terus-menerus meminjamkan uang dalam bentuk uang kertas. Yah, intinya ini kayak perputaran tanpa henti dalam dunia perbankan. Simple gini, lu minjem 1 juta, nah lu dapetnya emang 1 juta juga, tapi bunga pinjamannya 100%, yang artinya lu harus gantiin pinjaman tadi sebanyak 2 juta. Dan apa yang dijawab sama John kemudian adalah keuntungan dari Mitsugoshi dari bunga orang-orang yang telat membayar pinjaman mereka. Yukime pun penasaran siapakah bos dari perusahaan Mitsugoshi itu yang sampai bisa mengendalikan keuangan yang gak seimbang antara kertas dan juga emas seperti itu. Saking penasarannya, ia bahkan ingin bertemu dengannya meski hanya sekali. John kemudian menanyakan apa ada hal yang bisa dipercaya dari uang kertas seperti itu. Setelah melihat dua mata uang dari dua perusahaan yang berbeda, John pun menanyakan apakah Yukime menyadari sesuatu setelah membandingkan kedua uang itu. Nah, dari sini kita akan memasuki rencana John yang ingin memalsukan uang Federasi Perdagangan yang notabene jauh lebih mudah dipalsukan ketimbang dimiliki oleh Mitsugoshi. Mendengar rencana itu, Yukime pun merasa itu akan sangat sulit, apalagi karena uang kertas itu masih sangat baru dan akan ketahuan dalam waktu singkat. Mendengar hal itu sontak John pun langsung terguncang karena baru mengetahui bahwa uang itu baru beredar hanya di ibu kota saja. Mendapatkan tekanan seperti itu dan mengingat ucapan John tadi, Yukime langsung menganalisa ulang perihal uang-uang itu dan menebak maksud dari John Smith ialah mengedarkan uang palsu dalam jangka waktu pendek yang tentunya akan ketahuan, namun justru itulah letak tujuan utamanya. Yang malah jika kabar uang palsu itu beredar, masyarakat akan berbondong-bondong menukarkan kembali uang mereka menjadi emas kembali. Dan di celah itulah Yukime merasa jika mereka bisa melangkah lebih awal, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan menukarkan semua uang palsu itu menjadi seonggok emas yang pastinya sangat banyak. Dan seperti biasanya, bersamaan dengan kereta yang berhenti, John terlihat keluar dengan kondisi linglung
yang tanpa disadari olehnya sendiri, Yuki memang sangat gemetaran karena intimidasi yang dikeluarkan olehnya tadi. Ia menduga alasan kenapa John sampai mengeluarkan tekanan yang sangat mencekam seperti tadi ialah untuk menguji dirinya. John Smith, かつてシャドウと呼ばれた男。 Singkat cerita, di saat Shido yang lagi makan ramen di suatu gang, nampaklah ia yang dengan sangat baik hatinya memberikan irisan daging ramennya pada seekor dogi. Sepanjang perjalanan, Delta terlihat mengundus-undus tuannya yang dirasa memiliki aroma seekor rubah. Shido pun beralasan ia tadi habis pergi berburu. Setelah itu, Shido menanyakan alasan kenapa Delta bisa sampai ada di ibu kota seperti itu. Bukan menjawab intinya saja, Delta malah memberitahu kesehariannya sehari-hari. Yang untungnya Shido masih bisa mengontrol ucapan Delta, sampai bisa mengetahui bahwa Alpha menyuruhnya untuk berburu penjahat. Namun setelah beberapa perbincangan layaknya anak dan juga bapak, Shido mengingatkan soal keperluan di ibu kota yang harus menemui Alpha terlebih dahulu. Sementara itu, napal kegagalan ternyata benar-benar dikendalikan oleh sosok yang bernama Ken Kigetan. Karena kegagalan semua bandit sebelumnya, mereka memutuskan buat mengutus kelompok elit yang bernama Yotsuba. Singkat waktu, di tengah perburuan Shido dan juga Delta, terlihat Delta yang bertemu dengan kakaknya yang bernama Zabura, yang telah menjadi bagian dari sekelompok bandit di bawah tanah. Dan terkuaklah nama asli Delta adalah Sarah. Namun di tengah reunian tanpa hati itu, Zabura yang meminta pengampunan pun harus mendapatkan kepahitan dari adiknya sendiri. Delta kemudian mengaku bahwa sang ayah adalah seorang kepala suku yang memiliki banyak sekali selir dan memiliki lebih dari 1000 anak sepanjang hidupnya. Shido pun merasa kagum dengan dunia itu karena ada ras manusia setengah hewan yang punya otak untuk berpikir seperti Yukime, tapi mayoritasnya punya wajah gobloy yang hanya mengandalkan kekuatan macam Delta seperti ini. Di saat Shido yang berniat mengunjungi negeri manusia setengah binatang, sontak hal itu membuat Delta senang dan meminta tuannya itu untuk menjadi kepala suku di desanya dong. Buset, diajak buat anak gak tuh? Kalau kalian jadi Shido gimana? Kalian yes atau no? Coba komen di bawah. Shin pun kembali ke Garten dan juga Getan yang cukup terkejut karena kelompok Zabura yang merupakan bagian dari Yotsuba juga telah dinyatakan tumbang. Garten yang mengeluhkan soal turunnya kekuatan kelompok mereka, banyak yang pengeluaran untuk berbagai macam pembangunan dan penyuapan terutama ke para menteri keuangan untuk mencetak uang kertas Federasi Perdagangan sebelumnya. Jelas semua ucapan Garter barusan buat Getan tersinggung dan mengungkit soal posisi penting Garter di kerajaan saat ini. Dirinya memintanya untuk tetap mematuhi semua perintah yang ada. Dan berakhirlah alur cerita anime John Smith season kedua episode keempat. Waktunya kita buka sesi balas komentar. Komentar pertama datang dari Dragon Game 9978. Bang, udah pernah nonton Pico belum? Bla 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 bla. Yah, intinya si Dragon ini dijebak sama temennya buat nonton Pico. Emang laknat kalau punya teman kayak gitu. Dragon, gak cuma lu doang kok yang dijebak sama temen kamfrat kayak gitu. Gua dulu zaman SMA, minta anime romance komedi atau action romance, malah dikasih anime pelancar BAB kayak gitu dong. Lanjut, komentar kedua datang dari Christian Game 1. Bang, bisa bilang I am Atomic gak bang? Kita coba aja dulu ya. Biar lebih masuk kayaknya kita tampilin cuplikannya sekalian ya. Tapi sorry kalau jelek ya guys. BTW kita ngambil yang I am the Orange Atomic ya. Oke, kita mulai. I am the Orange Atomic. Lanjut, komentar ketiga datang dari No Bacot. Wah, dari namanya aja udah sangat friendly sekali ya. Dia komentar di Eiyuki Shitsu, tapi entah kenapa udah kehapus nih. Entah dianya atau YouTube-nya yang ngapus, gua nggak tahu nih ya. Entahlah. Intinya dia komen adminnya napsuan. Jadi males mampir di channel lu bang. Oh, 2023 masih nggak tahu gimmick. Guys, perlu kalian tahu aja nih ya. Gua selama ini kedengerannya napsuan, tapi sebenarnya gimmick.
wangi-wangi, Vini.